Halo adik-adik, apa kabar? Kak Emi senang sekali hari ini kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Sudah sekian lama kita nggak ketemu ya. Tetapi alangkah sukacitanya saya hari ini karena kita bersama-sama pada hari ini merayakan ulang tahun Duta Kristama yang ke-23 tahun. Yeay! Tema tahun ini adalah tetap setia. Kita akan mengikuti ibadah singkat yang berisi pujian penyembahan, firman Tuhan disampaikan dalam bentuk drama yang diperankan oleh kakak-kakak GSMR kita bersama teman-teman. Adik-adik jangan kemana-mana ya, tetap mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih. Salam adik-adik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Tepat hari ini kita memperingati ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa yang ke-23 tahun. Oleh karena itu saya undang adik-adik bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami, Duta Kristama Bukit Doa. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi corona ini, Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk merayakan HUT Duta Kristama Bukit Doa yang ke-23 tahun. Dan dengan keterbatasan kami ini ya Tuhan, kami percayakan ibadah ucapan syukur ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kami buka ibadah HUT Duta Kristama Bukit Doa hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ada sukacita dalam hidup kita hari ini. Di usia yang ke-23 tahun Duta Kristama GKP Bukit Doa, saya undang adik-adik kita sekali lagi naikkan pujian. Mari kita bersukaria.
dalam kehidupan kita banyak hal yang menjadi hambatan, tetapi hari ini saya mau katakan kepada adik bapak, jangan pernah menyerah, jangan pernah kita putus asa dalam menghadapi satu tantangan. Karena apa? Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, jawaban kita akan peroleh. Jalan keluar pasti akan kita dapatkan. Mari kita naikkan pujian, jangan pernah menyerah. Adik-adik sekalian, pada hari ini adalah hari yang spesial. Oleh karena pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun Sekolah Minggu dan Remaja atau Duta Kristama GKPB Bukit Doa Nusa Dua yang ke-23 tahun. Dan pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita ingin tahu apa pesan Tuhan di hari ulang tahun kita. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami anak-anak-Mu meskipun di rumah masing-masing, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu melalui perayaan hari ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa Nusa Dua yang ke-23 tahun. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami, dan silakan Tuhan Yesus sampaikan pesan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini Ibu Pendeta ambil dari kitab Ayub pasal yang pertama sampai dengan kitab Ayub pasal yang kedua. Namun Ibu Pendeta akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu kitab Ayub pasal 1 ayat 1, lanjut ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, dan dilanjutkan lagi Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Adik-adik, untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Ibu Pendeta akan mengajak adik-adik sekalian untuk menyaksikan sebuah drama singkat tentang kehidupan Ayub. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom adik-adik, mari kita saksikan kisah hidup tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang soleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, nanti saya telepon balik ya, saya masih mau beribadah dulu. Ya. Dia sering berbuat baik dan selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan dengan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia juga sering berdoa untuk 10 anaknya agar Tuhan memberikan berkat kepada mereka. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupanku. Engkau sudah memberikan berkat yang berlimpah dalam keluargaku. Saya sangat bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Saya juga bersyukur buat keluarga yang Tuhan sudah berikan buat hamba-Mu ini. Terutama kepada istri dan anak-anak hamba-Mu. Hamba-Mu mengucap syukur semuanya itu Tuhan. Ajar kepada hamba-Mu untuk selalu setia kepada-Mu. Dan selalu berbagi kepada siapapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo, shalom Pak. Oh ya, sudah diterima? Ya, kiranya dapat berguna buat keluarga Pak ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, kita saling membantu juga Pak. Oh ya, baik Pak. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Ya. Ayub begitu takut akan Tuhan. Ia senantiasa berdoa dan ia selalu menolong orang-orang yang datang kepadanya dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dia begitu bahagia. Namun tiba-tiba Tidak. Seluruh hartaku habis. Tuhan. Segalanya hilang.
Kekayaanku hilang. Apalagi yang harus kulakukan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lalu Ayub jatuh sakit dan sangat menderita. Ada apa ini, Pak? Gatal, Ma. Apa ini, Pak? Kenapa bisa kayak gini, Pak? Tolong, Ma. Apakah ini kutukan dari Tuhan? Tuhan. Apalagi ini, Tuhan? Apalagi? Gatal, Ma. Tuhan sudah mengambil semua harta kita, Pak. Terus apa lagi yang Tuhan berbuat kepadamu? Apakah Papa akan tetap setia dengan Tuhan? Apakah Papa akan tetap mendengar setiap perkataannya, Pak? Cukup, Pak, cukup. Tuhan itu nggak adil. Tuhan sudah mengutuk Papa semuanya. Menimpa ke Papa. Harta hilang. Anak-anak kita juga meninggal. Apalagi nih, Pak? Ma, kita harus terima, Ma. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Ma, kita harus terima. Jangan kita hanya menerima kebaikan Tuhan saja, tapi apa yang Tuhan berikan untuk kita cobaan, kita harus terima, Ma. Tuhan tetap sayang sama kita, Ma. Sudahlah, Pak. Percuma ngomong sama Papa. Gak ada gunanya. Ayub? Ayub? Benarkah kamu Ayub? Aku sampai tidak bisa mengenalimu. Aku turut berduka atas masalah yang menimpa kamu. Ayub, coba kamu introspeksi diri kamu. Lihat apa yang terjadi padamu sekarang ini. Jangan-jangan kamu melakukan dosa ya? Hal yang jahat di mata Tuhan. Betul itu yang dikatakan Elifas. Sekarang, kamu akui segala kesalahanmu dan segala kejahatanmu di hadapan Tuhan saat ini juga. Benar yang dikatakan Bildad dan Elifas. Lebih baik kamu bertobat. Perbaiki dirimu sekarang, Ayub. Ayub, kalau begitu kami pergi dulu ya. Jangan melakukan dosa. Ingat, akui kesalahanmu. Bertobat. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang hamba pikirkan, perkatakan, perbuat selama ini. Hanya Engkau yang tahu. Atas segala susahku saat ini, aku akan tetap setia kepadamu. Nah adik-adik, demikianlah kisah tentang Ayub. Meskipun Ayub susah, ia tidak berbuat dosa. Ia tidak menuduh Tuhan melakukan hal-hal yang kurang patut. Lalu, apa pesannya untuk kita? Mari kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Paulina.
drama kehidupan daripada Ayub. Tadi dalam drama dikisahkan bahwa Ayub itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang jujur, yang tidak suka berbohong. Kemudian Ayub juga adalah orang yang sangat kaya sekali. Tapi Ayub tidak sombong adik-adik. Ia tetap merendahkan hatinya karena ia tahu, ia percaya bahwa segala sesuatu yang dimilikinya, harta kekayaannya, semuanya adalah pemberian Tuhan. Dan perlu kita ketahui, Ayub itu adalah orang yang suka menolong orang lain, orang yang sedang kesusahan. Misalnya kalau ada yang kesusahan tentang makanan, Ayub pun memberikan makanan kepada orang yang kesusahan. Kemudian diceritakan lagi bahwa Ayub ini punya 10 anak. Nah, 10 anaknya ini hidup rukun satu dengan yang lainnya, saling sayang satu dengan yang lainnya. Kemudian Ayub juga adalah orang tua yang baik, sebab Ayub senantiasa mendoakan anak-anaknya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati anak-anak Ayub. Adik-adik sekalian, di sini kita melihat bahwa Ayub begitu bahagia hidup bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Tapi suatu ketika Ayub mengalami kesusahan yang hebat sekali. Tadi dalam drama diceritakan bahwa kekayaan Ayub hilang, kekayaan Ayub habis. Bahkan ada yang matinya lewat bencana alam. Kemudian ada harta kekayaannya yang dicuri dan dirampok oleh orang-orang di sekitar. Ayub sangat sedih sekali adik-adik, ya, karena dia sangat sedih. Dia cukur rambutnya, ya, kemudian dia koyakkan bajunya. Tapi ada hal yang menarik dalam firman Tuhan tadi disampaikan bahwa meskipun Ayub sedih, meskipun Ayub susah, Ayub sujud menyembah kepada Tuhan. Itu artinya apa? Itu artinya meskipun Ayub sedang susah, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, Ayub baru saja kehilangan harta kekayaan. Ayub baru saja kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba muncul lagi kesusahan yang lain. Apa itu? Tadi dalam drama kita menyaksikan bahwa Ayub sakit badan. Badannya bagaimana? Gatal dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, Ayub di sini dikatakan bahwa dia tidak tahan dengan gatalnya. Akhirnya yang dilakukan oleh Ayub adalah diambil sekeping beling. Adik-adik tahu sekeping beling itu apa? Sekeping beling itu misalnya pecahan kaca. Mungkin kaca jendela, mungkin kaca piring atau kaca gelas. Nah, dari sekeping beling kaca itulah Ayub menggaruk tubuhnya yang gatal ini. Sungguh Ayub sangat menderita sekali dengan tubuhnya yang sakit ini. Adik-adik sekalian, istri Ayub yang kehilangan harta kekayaan dan segala yang dimilikinya tentu merasa sangat sedih sekali. Apalagi ketika dia melihat suaminya Ayub juga sakit yang begitu parah. Nah, istrinya Ayub ini dalam kesedihannya dia berkata kepada Ayub, misalnya kalimatnya seperti ini, Papa masih setia ya sama Tuhan? Papa masih percaya ya sama Tuhan? Padahal sekarang kita susah loh, Pak. Sekarang Papa sudah sakit lagi, kita sudah kehilangan banyak. Papa masih mau tetap setia kepada Tuhan? Sudahlah, Pak. Mari kita tinggalkan Tuhan. Tapi adik-adik, apa jawab Ayub? Ayub mengatakan begini, Mama, kalau kita kaya, kalau kita sehat, kalau kita hidupnya baik-baik saja, tentu kita senang. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau sekarang kita sedang susah, segala milik kita hilang, habis, dan sekarang Papa sakit, kok Mama mengeluh? Jangan mengeluh, Mak. Jangan salahkan Tuhan. Dan Ayub menyampaikan bahwa Tuhan pasti
pasti tetap sayang kepada Ayub dan keluarganya. Ya, dari percakapan antara istri Ayub dan Ayub, di sini kita melihat bahwa Ayub ternyata masih tetap setia kepada Tuhan, meskipun istrinya mengajak dia untuk tidak setia kepada Tuhan. Lalu diceritakan suatu ketika teman-teman Ayub datang melihat keadaan Ayub. Ada Bildad, Sobad, dan Elifas. Dikatakan di sini bahwa mereka duduk bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam. Lalu setelah hari yang ke-7, mulailah teman-teman Ayub ini berbicara kepada Ayub satu persatu. Nah, dari kalimat yang disampaikan oleh teman-teman Ayub, mereka semua serempak mengatakan begini kepada Ayub. Ayub, pasti kamu buat jahat. Makanya sekarang kamu kehilangan harta kekayaan. Makanya sekarang kamu sakit. Tapi adik-adik sekalian, masa sih Ayub buat jahat? Kan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang jujur. Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Ayub adalah orang yang menjauhi kejahatan. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, malah Tuhan Allah memuji, senang, bangga kepada Ayub oleh karena Ayub menjauhi kejahatan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah teman-teman Ayub salah tentang Ayub. Ya, teman-teman Ayub ini bukannya datang untuk menghibur Ayub, tapi malah melemahkan Ayub, malah menjelekkan Ayub. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, meskipun teman-teman Ayub ini melemahkan, menjelekkan Ayub, apakah Ayub tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Jawabannya apa? Jawabannya adalah Ayub tetap setia kepada Tuhan. Karena Ayub percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan semata. Ayub tetap percaya bahwa meskipun dia susah saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tuhan pasti menolong Ayub. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana kalau adik-adik mengalami kesusahan? Apakah adik-adik akan tetap setia kepada Tuhan Yesus atau tidak? Mari kita belajar bersama-sama daripada Ayub. Ayub tetap setia kepada Tuhan meskipun ia mengalami kesusahan. Setia adalah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun, termasuk kalau kita sedang susah. Kalau adik-adik sekalian sedang sakit, adik-adik tidak mengeluh, tapi adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah saya. Kalau adik-adik sedang sedih, sedang berduka, adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kuatkan saya, tolong hiburlah saya. Nah, selain itu, kalau ada teman-teman adik-adik sekalian yang melemahkan adik-adik sekalian, yang melemahkan kepercayaan, kesetiaan adik-adik kepada Tuhan, misalnya berkata seperti ini. Misalnya namanya Lina. Lina, ngapain kamu tetap setia kepada Tuhan? Ngapain kamu tetap percaya kepada Tuhan? Padahal sekarang kamu susah untuk makan dan minum. Padahal sekarang doamu belum dijawab oleh Tuhan. Nah, kalau ada teman-teman yang mengatakan demikian, bagaimana sikap adik-adik? Tentu kan kita akan tetap setia kepada Tuhan, kita akan tetap percaya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan pun akan menjawab segala doa-doa kita. Nah, selain itu adik-adik sekalian, kalau ada teman-teman yang susah, kalau ada teman-teman yang sedih, kalau ada teman-teman yang sakit, kiranya kita semua memberikan kata-kata penghiburan yang baik. Misalnya seperti ini, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkanmu, atau kiranya Tuhan Yesus menolongmu.
Jangan bilang seperti ini, kapoin kamu sakit, kapoin kamu susah. Tidak ya, anak Tuhan tentu tidak akan memberikan kata-kata yang tidak baik. Anak Tuhan pasti memberikan kata-kata penghiburan yang baik. Lalu pada saat ini kita semua mengalami kesusahan. Apa itu? Kita susah oleh karena adanya virus corona. Kita semua harus berdiam di rumah. Papa harus diam di rumah, mama juga harus diam di rumah, kakak dan adik pun harus diam di rumah. Kita pun sekolahnya dari rumah, belajarnya dari rumah, ibadahnya pun dari rumah. Tentu kan ini membuat kita semua sedih karena kita tidak beraktivitas seperti sedia kala. Kita juga tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita. Tapi tidak apa-apa adik-adik, ini hanyalah sementara saja. Adik-adik sekalian, meskipun kita lagi susah pada saat ini, kita pun akan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan juga akan menjaga kita, Tuhan juga akan melindungi kita, Tuhan pun juga akan mencukupkan segala kebutuhan kita sekalian. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita mengalami kesusahan dengan adanya virus corona ini. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini kita Sekolah Minggu dan Remaja GKPB Bukit Doa Nusa Dua, Duta Kristama, boleh merayakan hari ulang tahun yang keberapa? Betul sekali, yang ke-23 tahun. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan dengan pertambahan usia pada hari ini. Dan adik-adik sekalian, kita tahu bahwa meskipun kita merayakannya dari rumah kita masing-masing karena keadaan virus corona yang boleh menimpa kita semua, kita akan tetap bersyukur. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat senang kita bersyukur, pada saat susah pun kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, Ibu Pendeta Paulina bersama-sama dengan Ibu Pendeta Kade Mastre mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPB Bukit Doa Nusa Dua yang ke-23 tahun. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati anak-anak sekalian, dan kiranya anak-anak sekalian semakin hari semakin bertambah besarnya, penuh hikmat, semakin kuat, dan kasih karunia Allah ada pada anak-anak sekalian. Dan pada akhirnya firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua yang berulang tahun pada saat ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus meskipun kita mengalami kesusahan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini Ibu Pendeta mengajak adik sekalian yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menaikkan pujian untuk Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekalian di usia yang ke-23 tahun ini. Kita mau berkata kepada Tuhan, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Dan menilai
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. Selamat ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa. Selamat ulang tahun untuk Duta Kristama GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Selamat ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa. Selamat ulang tahun buat anak-anakku Duta Kristama GKPB Bukit Doa. PWDK Bukit Doa mengucapkan selamat ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa. Selamat ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa. Selamat ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa. Selamat ulang tahun untuk adik-adik Duta Kristama. Selamat ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Duta Kristama. Ulang tahun Duta Kristama. Selamat ulang tahun Duta Kristama. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Duta Kristama. Selamat ulang tahun Duta Kristama. Selamat ulang tahun kepada Duta Kristama. Selamat ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa. Selamat ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa. Selamat ulang tahun Duta Kristama Bukit Doa Nusa Dua. Selamat ulang tahun Duta Kristama yang ke-23. Yang ke-23. Yang ke-23. Ke-23 tahun. Yang ke-23. Yang ke-23. Yang ke-23 tahun. Yang ke-23. Yang ke-23. Semangat, Tetap setia. Tetap setia, tetap semangat, dan tetaplah menjadi berkat. tetap semangat dan setia. Tetap semangat, tetap setia. Tetap setia. Tetap semangat, tetap setia. Tetap semangat, tetap setia. Tetap setia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye guys. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ungkapan syukur, kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa. Oleh karena pada hari ini kami, Sekolah Minggu dan Remaja GKPB Bukit Doa Nusa Dua boleh merayakan ulang tahun yang ke-23 tahun.
Terima kasih Bapak untuk pertambahan usia yang ke-23 tahun ini. Kiranya ya Bapak, di usia yang ke-23 tahun ini, kami, anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPB Bukit Doa Nusa Dua, semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga boleh tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kami juga boleh semakin dewasa dalam iman kami, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dan dalam perbuatan kami. Pada hari ini ya Tuhan, meskipun kami mengalami kesusahan dengan adanya virus corona, kami akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami akan tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus telah nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak dan sebagai remaja. Pada hari ini ya Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami kesusahan, baik yang sakit ataupun yang susah untuk makan dan minum mereka. Di tengah-tengah situasi adanya virus corona ini, kami berdoa kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kiranya Engkau juga boleh memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, sehingga teman-teman kami ini dapat melangsungkan kehidupan mereka. Pada hari ini ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa, kiranya Engkau juga boleh menguatkan kami semua Tuhan, di dalam menghadapi virus corona ini yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa syukur kami dan doa syafaat kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adikku, tibalah saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Melalui kesempatan ini kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu saya undang adik-adik bangkit berdiri, kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan yang sebagian datangnya dari Tuhan. Biarlah persembahan kami Engkau layakan, agar kami boleh pakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, Ibu Pendeta mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan menaikkan pujian Sungai Sukacitamu.
Adik-adik sekalian, marilah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus meskipun kita kesusahan. Dan saat ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana dengan tayangan persembahan dari kakak-kakak guru sekolah minggu anak dan remaja? Bagus bukan? Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kiranya persembahan ini boleh memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Duta Kristama GKPB Bukit Doa ke-23. Tetap semangat dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengikuti beberapa acara dalam video ini, yaitu ibadah singkat. Kita mendengarkan Action. Tema tahun ini adalah tetap setia. Kita akan mengikuti ibadah dari ibadah singkat yang berisi pujian penyembahan, firman Tuhan ya, ada firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk drama. Ya, diperankan oleh tepat kita memperingati ulang tahun GKPB, ulang tahun Duta Kristama. Salam adik-adik.
Tuhan melakukan hal-hal yang kurang patut. Ayub benar-benar takut akan Tuhan. Dia lupa aku. Dia begitu bahagia. Ya, nggak apa-apa. Kita memang harus selalu kiranya dapat dinikmati bersama keluarga. Ayub, coba kamu intro. Lanjut aja langsung ngomong. Coba Kak.